Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kali ini kita akan menceritakan kisah dari Khalifah Umar bin Khattab. Kisah masa kecil Umar bin Khattab. Umar terlahir dari keluarga bangsawan. Umar terlahir dengan nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Robah bin Abdullah bin Kurs bin Roza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Adawiyah. Umar bin Khattab lahir sekitar tahun 586 Masehi. Nama lengkap ayahnya adalah Al-Khattab bin Nufail dan ibunya bernama Hotamah binti Hasim bin Mughirah. Kakek moyangnya Nufail bin Abdul Uzza adalah seorang hakim, di mana orang Quraisy mempercayainya untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di antara mereka. Ditambah lagi, moyangnya Ka'ab bin Lu'ay adalah orang yang terpandang di kalangan bangsa Arab. Dari situlah di kemudian hari, nanti Umar selalu mendapat posisi yang strategis di kalangan masyarakat Quraisy. Jika dirunut, nasab Umar bertemu dengan Nabi Muhammad dari Ka'ab dan Lu'ay. Umar tumbuh menjadi anak yang keras dan tegas. Sejak kecil Umar tumbuh seperti anak-anak Quraisy pada umumnya. Ia menghabiskan separuh perjalanan hidupnya di masa jahiliyah yang penuh dengan adat masyarakat yang tidak beradab. Umar juga dikenal sebagai anak yang suka belajar dan cerdas. Dia tumbuh menjadi anak yang bertanggung jawab. Meskipun hidup di tengah keluarga yang kaya, Umar bukanlah anak yang suka bermewah-mewah. Umar juga terkenal mempunyai watak yang keras. Hal ini karena pola asuh yang diterapkan sejak dini oleh sang ayah, yang menempatkannya di dunia gembala. Di dunia inilah sosok Umar mulai terbentuk. Mental kerasnya terbentuk dari perlakuan keras sang ayah, yang mewariskan sikap-sikap keras dan tegas pada diri Umar. Dari peristiwa tersebut, tergambar jelas bahwa pekerjaan menggembala kambing dan unta yang keras telah menempa hidup Umar bin Khattab, sehingga memunculkan sikap yang luhur yang dimiliki Umar, seperti bertanggung jawab, tegar dan berani menghadapi sesuatu. Pada masa jahiliyah, Umar bin Khattab tidak hanya pernah menjadi seorang penggembala, ia juga terampil dalam berbagai olahraga seperti berkuda. Di samping itu, Umar juga ahli dalam menciptakan syair dan mendendangkannya. Ini sangat sesuai dengan budaya yang terkenal di Jazirah Arab. Dengan keunggulan sastranya dan para penyairnya, pada masa jahiliyah, Umar juga tidak bisa dilepaskan dengan budaya kesusastraan tersebut. Rasa ingin tahu yang tinggi, serta minat belajar yang sejak kecil tertanam dalam diri Umar. Memikat perhatiannya pada masalah sejarah dan urusan-urusan kaum Quraisy. Hal ini membuat Umar gemar mengunjungi pasar-pasar besar bangsa Arab seperti Pasar Ukasih, Pasar Majanah, dan Pasar Zu al-Majas. Kunjungannya ke berbagai tempat umum ini, selain ia gunakan untuk mempelajari sejarah bangsa Arab, ia juga gunakan untuk berdagang dan mengetahui berbagai kejadian yang sedang terjadi. Kontes pembangunan keturunan, dan persengketaan di antara suku. Dari sini, juga Umar sering melihat persaingan antar suku di Pasar Ukas yang telah menyulut perang saudara selama 4 kali. Umar mahir berdagang. Di dunia perdagangan Umar tergolong sebagai pedagang yang sukses. Ia meraih keuntungan yang sangat besar dari kunjungan dagangnya di berbagai tempat di Jazirah Arab. Saat musim panas, Umar berdagang ke wilayah Syam, dan pada musim dingin ke daerah Yaman. Hal ini yang menghantarkan Umar menjadi salah satu orang terkaya dan terpandang di kota Makkah. Sebagai orang kaya di kota Makkah, Umar juga mendapatkan posisi strategis di tengah masyarakat. Umar juga dikenal sebagai orang yang adil dan mampu menyelesaikan konflik yang terjadi. Ibnu Sa'ad mengatakan, sebelum masa Islam, Umar sudah terbiasa menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di kalangan bangsa Arab, selain menjadi orang yang dipercayai masyarakat untuk menjadi hakim. Umar juga sering dijadikan delegasi bagi suku Quraisy dan menjadi wakil dalam membanggakan keturunan mereka dengan suku-suku yang lainnya. Ibnu Jauzi mengatakan Umar bin Khattab menempati posisi sebagai duta atau delegator. Bila terjadi peperangan di antara suku Quraisy dengan suku-suku yang lain, maka mereka akan mengutus Umar sebagai delegasi yang menangani konflik di antara mereka. Mereka dengan suka rela mempercayakan urusan semacam ini kepada Umar. Keterlibatan Umar yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan di tengah masyarakat Quraisy.
membuat Umar sangat dicintai masyarakat Makkah, dan sebaliknya Umar juga mencintai masyarakatnya, sehingga apapun yang mengganggu kelangsungan kehidupan masyarakat, dia menjadi tokoh pertama yang akan membela dan mempertahankan apa yang sudah diyakini tersebut. Keteguhan Umar bin Khattab ini membuat proses dakwah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad mengalami kesulitan. Umar menjadi salah satu tokoh yang paling semangat menentang agama Islam. Umar merasa khawatir terhadap kehadiran Islam pada saat itu, kalau merusak tatanan sosial, politik masyarakat Makkah yang sudah mapan. Bahkan Umar termasuk tokoh yang paling kejam menyiksa para pengikut Islam di awal keberadaannya. Kisah kerasnya Umar menentang Islam. Sebelum mengenal dan memeluk Islam, Umar dikenal sebagai orang yang sangat menentang Islam dan Nabi Muhammad. Umar pernah memukul seorang hamba sahaya perempuan yang telah menganut agama Islam, sampai kedua tangannya letih dan cambuk yang ia gunakan terjatuh dari tangannya. Ia berhenti memukul sahaya perempuan tersebut setelah ia mengalami kelelahan. Saat itu, Abu Bakar lewat dan melihat Umar sedang memukuli hamba sahaya perempuan tersebut. Abu Bakar kemudian membelinya dan memerdekakannya. Dari kisah ini, dapat dilihat bahwa Umar adalah sosok orang yang sangat teguh dalam memegang pendirian dan mempunyai watak yang kasar. Apalagi di dalam situasi masyarakat yang jahiliyah saat itu, yang penuh akan kerusakan moral, tidak tahu akan perbuatan yang hak dan yang batil. Membuat Umar nampak sebagai seorang yang sangat kejam dan tidak punya perasaan. Sahabat beriman, sekarang kita menuju pada proses masuknya Umar bin Khattab kepada agama Islam. Sahabat yang beriman, kisah Umar bin Khattab masuk Islam merupakan peristiwa yang menarik. Pada suatu hari, dengan pedang terhunus, Umar bin Khattab menuju Darul Arqam, tempat di mana baginda Nabi Muhammad biasa berkumpul dengan para sahabat. Melihat mukanya yang beringas, matanya yang nanar, orang sudah menyangka dan mengerti, ini tentu akan terjadi pembunuhan. Dalam perjalanan menuju Darul Arqam, Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bertanya, "Wahai Umar, mau kemana engkau?" Umar bilang, "Tentu saja mau membunuh itu, si murtad itu." Nu'aim bertanya, "Si murtad yang mana?" "Yang mana lagi? Siapa lagi kalau bukan orang yang memecah belah kita, yang menghina berhala-berhala kita, yang menjelek-jelekkan nenek moyang dan keturunan kita? Siapa lagi dia kalau bukan Muhammad? Kalau Muhammad engkau bunuh, bagaimana engkau akan merasa aman dari kejaran Bani Hashim dan Bani Zahra?" Umar menjawab, "Menurutku, sekarang ini engkau sudah menjadi penganut ajaran Muhammad dan keluar dari agamamu." Nu'aim berkata, "Umar, tidak salahkah engkau mau membunuh Muhammad?" "Tentu saja tidak salah." Nu'aim berkata, "Umar, engkau salah." "Salah kenapa? Apa kamu tidak malu? Kamu mau pergi mau membunuh Muhammad. Sementara adikmu sendiri Fatimah, dia sudah termasuk salah seorang pengikut dari Muhammad." Mendengar ini, muka Umar yang memang tadinya sudah marah dan merah, tambah jadi kelam. Bukan main mangkalnya Umar bin Khattab. Orang lain dia musuhi, orang lain dia kejar-kejar. Ini malah adiknya sendiri menjadi pengikut dari baginda Nabi, tidak jadi menuju Darul Arqam. Dia berangkat ke rumah adiknya Fatimah. Di rumah Fatimah sedang berkumpul, yaitu Fatimah, suaminya Sa'id bin Zaid dan seorang sahabat Habab bin Arad. Mereka sedang membaca Al-Quran. Diketuk pintu oleh Umar dan dijawab dari dalam. "Siapa di luar, Umar?" Mendengar suaranya saja, sahabat Habab bin Arad langsung lari ke belakang pintu. Adapun Fatimah yang sedang memegang suhuf, lembaran tulisan Al-Quran itu, menyembunyikan suhuf itu di belakang bajunya. Saat Umar masuk, tidak sengaja suhuf lembaran yang disembunyikan di belakang baju Fatimah tersembul. Umar pun bertanya, "Apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu?" Fatimah berkata, "Suhuf." Umar bertanya, "Apa suhuf itu?" "Lembaran Al-Quran." Lalu Umar berkata, "Tampaknya kalian berdua sudah menjadi penganut ajaran Muhammad." Iparnya berkata, "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu berada pada selain agamamu?" Mendengar itu dari iparnya, Umar langsung melompat ke arah iparnya, lalu menginjak-injaknya dengan keras. Saudara perempuannya pun juga ditampar oleh Umar, sehingga darah mengalir dari wajahnya.
Saudaranya berkata, "Wahai Umar, jika kebenaran ada pada selain agamamu, maka bersaksilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Ketika Umar melihat kondisi Fatimah yang berdarah, dia menyesal dan malu. Lalu dia berkata, "Berikan suhuf yang ada di tangan kalian itu." Singkat cerita dibacalah suhuf itu, yaitu surah Toha. Toha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk bikin sukar manusia, melainkan merupakan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Sesungguhnya akulah alam, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka hendaknya hanya kepadakulah kamu menyembah. Dirikanlah salat untuk mengingat aku, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, yang sengaja waktunya tidak kami beritahukan kepada kamu semua, untuk kami balas segala setiap orang tentang apa saja yang telah mereka lakukan dalam kehidupan dunia ini. Setelah membaca ayat itu, ketika tangannya Umar bergetar. Dalam hati Umar bergumam, "Ini tidak main-main, alangkah indah dan mulianya kalam ini. Belum pernah saya membaca ajaran yang semacam ini. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi. Ini sesuatu yang benar." Di saat itu tergetarlah jiwa Umar. Umar berkata, "Fatimah, beritahu aku di mana keberadaan Muhammad." Fatimah menjawab, "Aku tidak akan memberitahumu. Lebih baik kamu bunuh aku, kalau memang maksudmu mau mencelakakan Muhammad." Umar berkata, "Sama sekali aku tidak akan mencelakakan dia, kasih tahu saja di mana dia." Kala Habab mendengar ucapan Umar, dia keluar dari persembunyiannya sembari berkata, "Wahai Umar, bergembiralah, karena sesungguhnya aku berharap engkaulah yang dimaksud dalam doa Rasulullah pada malam Kamis, ya Allah, kokohkanlah Islam ini dengan salah seorang dari dua orang yang paling engkau cintai, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham, Abu Jahal." Lalu Fatimah mengatakan, "Sungguhnya Nabi Muhammad ada di Darul Arqam." Umar bergegas menuju Darul Arqam. Saat di dalam Darul Arqam, Nabi memang sedang berkumpul dengan para sahabat, termasuk ada Sayyidina Hamzah yang juga terkenal sebagai jawara. Diketuklah pintu. "Siapa di luar?" "Umar." Di dalam Darul Arqam ini gigil. Sebagian sahabat berkata, "Umar datang pasti sebagai bencana." Tapi baginda Nabi menenangkan mereka. "Tenang, mudah-mudahan ada hikmahnya." Sayyidina Hamzah berkata, "Bukakanlah dia pintu. Kalau niatnya baik kita terima, kalau niatnya tidak baik, saya ada di paling depan." Dibukakanlah pintu. Begitu dibukakan pintu, Umar masuk merangkul baginda Nabi Muhammad. Kemudian dengan tersendat, Umar berucap, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah." Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Para sahabat bertakbir Allahu Akbar. Kegembiraan meliputi suasana ketika itu. Karena sebelumnya dikala Umar belum masuk Islam, dia merupakan ganjalan yang paling dikhawatirkan oleh umat Islam. Setelah dia masuk Islam, jelas merupakan suatu keuntungan yang sangat besar. Dan dia tertarik kepada Islam bukan karena bujuk rayu orang, tidak karena diberikan harta, tidak karena diiming-imingi oleh kedudukan tinggi, tapi karena kebenaran. Hidayah menembus hatinya melalui wasilah ayat dalam surat Toha, yang dibacanya melalui suhuf yang dipegang oleh adiknya sendiri, yaitu Fatimah. Masuk Islamnya Umar bin Khattab menimbulkan goncangan yang luar biasa di kalangan kafir Quraisy, dan membuat mereka semakin terhina, terpojok dan dipermalukan. Sementara bagi kaum muslimin, hal ini menambah kemewahan, kegembiraan dan pengaruh yang besar. Umar masuk Islam dengan semangat yang tinggi membela Islam sebagaimana dulu. Ia memerangi Islam. Umar bin Khattab tidak mau menyembunyikan keislamannya. Dia mendatangi Jamil bin Mamar, yang merupakan orang Quraisy yang terkenal paling cepat menyebarkan berita. Dan dia memberitahukan bahwa dia telah masuk Islam. Jamil pun berteriak dan mengumpulkan kaum Quraisy untuk menyebarkan berita ini dan berkata, "Wahai seluruh kaum Quraisy, dengarkanlah bahwasanya Umar bin Khattab telah murtad."
Umar pun menjawab, "Tidak, dia berdusta. Akan tetapi aku telah berislam dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah." Umar bin Khattab juga mendatangi pamannya Abu Jahal untuk menyampaikan bahwa ia telah masuk Islam. Setelah menyatakan keislamannya, Abu Jahal panik dan marah. Dia membanting pintu di hadapan Umar dan berkata kepadanya, "Semoga Allah menjelekkanmu dan apa yang telah kamu bawa." Umar bin Khattab tidak berkenan dengan kaum muslimin yang melaksanakan sholat secara sembunyi-sembunyi. Menurutnya, kaum muslimin harus beribadat di Ka'bah, melaksanakan sholat secara terang-terangan, dengan disaksikan dan didengarkan oleh orang-orang. Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahwa sungguh Islamnya Umar adalah sebuah kesuksesan. Hijrahnya adalah kemenangan, dan kepemimpinannya adalah kasih sayang. Dahulu kami tidak mungkin untuk sholat di Ka'bah hingga Islamnya Umar. Saat dia masuk Islam, dia salat di Ka'bah dan kami sholat bersamanya. Kami selalu berjaya semenjak masuk Islamnya Umar bin Khattab. Pengaruh besar Umar bin Khattab memberikan kekuatan dan keberanian kaum muslimin untuk menjalankan agama Islam. Dan bagi kafir Quraisy masuk Islamnya Umar menjadikan mereka lemah dan enggan untuk melakukan eksperimen dan berpura-pura kepada kaum muslimin. Sahabat yang beriman, Umar bin Khattab merupakan Khulafaur Rasyidin kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Selain dikenal tegas selama memimpin umat Islam, ia juga disebut sebagai pemimpin yang memiliki integritas tinggi. Karena itu, ia layak bila dijadikan contoh atau teladan bagi pemimpin masa kini. Dalam sebuah riwayat disebutkan, di suatu malam datanglah utusan dari Azerbaijan ke kota Madinah untuk menjumpai Umar bin Khattab. Namun, karena hari sudah larut malam, utusan itu memutuskan untuk tidur di Masjid Nabawi, agar keesokan harinya bisa segera menghadap Umar. Namun, ketika hendak tidur, utusan itu dikejutkan oleh suara tangisan di keheningan malam. Seseorang sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, aku sedang berdiri di depan pintumu. Apakah engkau menerima taubatku, supaya aku bisa mengucap selamat kepada diriku? Atau engkau menolaknya, supaya aku menyampaikan ungkapan duka cita kepada diriku?" Utusan dari Azerbaijan tersebut tertarik dengan kalimat yang ia dengar. Perlahan ia mendekat dan bertanya, "Wahai saudaraku, jika aku boleh tahu siapakah dirimu?" Di tengah heningnya malam, orang tersebut menjawab, "Aku Umar bin Khattab." Utusan Azerbaijan tersebut terkejut bukan kepalang. Ia tidak menyangka bahwa orang yang dijumpainya adalah Amirul Mukminin. Segera utusan itu memperkenalkan diri kepada Umar, bahwa dia adalah utusan dari Azerbaijan. Utusan itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apa gerangan yang terjadi pada dirimu, wahai Amirul Mukminin?" Umar menjawab, "Aku takut. Kalau aku tidur semalaman, suntuk akan menghilangkan diriku di hadapan Allah. Dan jika aku tidur sepanjang siang hari, berarti menghilangkan diriku di hadapan rakyat." Sahabat yang beriman, seusai sholat fajar, Umar mengajak tamunya itu singgah di rumahnya. Ia berkata kepada istrinya, "Wahai Ummu Kulsum, suguhkan makanan yang ada. Kita kedatangan tamu jauh dari Azerbaijan. Kita tidak mempunyai makanan kecuali roti dan garam." Jawab istri Umar, "Tidak mengapa," kata Umar. Akhirnya mereka berdua makan roti dengan garam. Sesudah makan, utusan itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, wali kota Azerbaijan menyuruhku menyampaikan hadiah ini untuk Amirul Mukminin." Sembari menunjukkan sebuah bungkusan. "Bukalah bungkusan ini dan lihat apa isinya," perintah Umar. Setelah dibuka, ternyata berisi gula-gula
Ini adalah gula-gula khusus buatan Azerbaijan. Utusan itu menjelaskan. Apakah semua kaum muslimin mendapatkan kiriman gula-gula ini? Tanya Umar. Utusan itu tertegun atas pertanyaan Umar. Kemudian menjawab, oh tidak. Gula-gula ini khusus untuk Amirul Mukminin. Mendengar jawaban itu, Umar tampak amat marah. Segera ia memerintahkan kepada utusan Azerbaijan untuk membawa gula-gula tersebut ke masjid dan membagi-bagikannya kepada fakir miskin. Barang ini haram masuk ke dalam perutku, kecuali jika kaum muslimin memakannya juga, kata Umar dengan nada agak marah. Dan engkau cepatlah kembali ke Azerbaijan. Beritahukan kepada yang mengutusmu bahwa jika ia mengulangi ini kembali, aku akan memecat dari jabatannya. Sahabat yang beriman, kepemimpinan Umar bin Khattab yang menekankan kepentingan orang banyak juga terlihat ketika rumah gubuk seorang Yahudi berusaha digusur oleh gubernur Mesir, Amr bin As. Saat itu, Amr bin As berencana akan membangun sebuah masjid besar di tempat gubuk tersebut, dan otomatis harus menggusur gubuk reot Yahudi itu. Lalu dipanggillah si Yahudi itu untuk diajak diskusi agar gubuk tersebut dibeli dan dibayar 2 kali lipat. Akan tetapi, si Yahudi tersebut bersikeras tidak mau pindah, karena dia tidak punya tempat lain selain di situ. Karena sama-sama bersikeras, akhirnya turun perintah dari Gubernur Amr bin As untuk tetap menggusur gubuk tersebut. Si Yahudi merasa dilakukan tidak adil, dia menangis berurai air matanya. Kemudian dia melapor kepada Khalifah. Karena di atas gubernur masih ada yang lebih tinggi. Dia berangkat dari Mesir ke Madinah untuk bertemu dengan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Sepanjang jalan, si Yahudi berharap cemas dengan membanding-bandingkan. Kalau gubernurnya saja istananya begitu mewah, bagaimana lagi istana khalifahnya? Kalau gubernurnya saja galak, main gusur, apalagi khalifahnya. Dan saya juga bukan orang Islam. Apa ditanggapi jika mengadu? Sesampainya di Madinah, dia bertemu dengan seorang yang sedang tiduran di bawah pohon kurma. Dia hampiri dan bertanya, apakah Anda tahu di mana Khalifah Umar bin Khattab? Dijawab orang tersebut, ya saya tahu. Di mana istananya? Istananya di atas lumpur. Pengawalnya yatim piatu, janda-janda tua, orang miskin dan orang tidak mampu. Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Si Yahudi malah bingung. Dan lalu bertanya sekarang orangnya di mana? Sayalah orang di hadapan Tuan sekarang. Yahudi itu seketika gemetar keringat bercucuran. Dia tidak menyangka bahwa di depannya adalah seorang khalifah yang sangat jauh berbeda dengan gubernurnya di Mesir. Sayyidina Umar bertanya, kamu dari mana dan apa keperluanmu? Yahudi itu ceritakan panjang lebar tentang kelakuan gubernur Amr bin As yang akan menggusur gubuk rakyatnya di Mesir sana. Setelah mendengar ceritanya panjang lebar, Sayyidina Umar menyuruh Yahudi tersebut mengambil sepotong tulang unta dari tempat sampah di dekat situ. Tentu saja, orang Yahudi itu menjadi bingung dan ragu dengan perintah sang khalifah yang dianggap ganjil dan tak ada hubungannya dengan pengaduannya. Namun, akhirnya dia pun mengambil tulang itu dan diserahkan kepada Amirul Mukminin. Lalu Umar menggores huruf alif dari atas ke bawah, lalu memalang di tengah-tengahnya dengan ujung pedang pada tulang tersebut. Kemudian, tulang itu diserahkannya kepada Yahudi tersebut, yang masih bengong, tak mengerti maksud khalifah. Sang khalifah hanya berpesan, bawalah tulang ini, dan berikan kepada Gubernur Amr bin As. Maaf Tuan, aku terus terang masih tidak mengerti. Aku datang jauh-jauh ke sini untuk meminta keadilan, bukan tulang tak berharga ini. Protes Yahudi tersebut. Sang khalifah tersenyum. Tidak marah. Beliau menegaskan, wahai orang yang menuntut keadilan, pada tulang itulah terletak keadilan yang engkau inginkan. Akhirnya, kendati hatinya masih dongkol,
dan terus mengomel. Yahudi itu pun pulang ke Mesir membawa pulang pemberian sang khalifah. Setibanya di Mesir, dia menyerahkan tulang tersebut kepada sang gubernur. Begitu Amu menerima tulang itu, mendadak tubuhnya menggigil dan wajahnya pucat ketakutan. Dan lagi-lagi si Yahudi itu tak mengerti dibuatnya. Tak lama kemudian, sang gubernur memerintahkan pada bawahannya untuk membongkar masjid yang baru siap itu, dan supaya dibangun kembali gubuk lelaki Yahudi tersebut. Beberapa saat sebelum masjid baru dirobohkan, si Yahudi berkata, "Maaf Tuan, jangan dulu bongkar masjid itu. Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu." "Silakan, ada perlu apa lagi?" tanya Amr. "Mengapa Tuan sangat ketakutan?" Dan langsung menyuruh membongkar masjid baru itu. Begitu Tuan menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar. Amr bin As menjawab, "Wahai orang Yahudi, jelas Amr. Ketahuilah, tulang itu hanya tulang biasa. Namun, karena dikirimkan oleh Khalifah, tulang itu menjadi peringatan keras bagiku." Maksudnya, potong Yahudi tidak mengerti. Ya, tulang itu berisi ancaman Khalifah. Seolah-olah beliau berkata, "Wahai Amr bin As, ingatlah siapapun kamu sekarang, dan betapa tinggi pangkat dan kekuasaanmu. Suatu saat nanti kamu pasti berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu bertindaklah adil. Seperti huruf alif yang lurus. Adil ke atas dan adil ke bawah. Sebab jika kamu tidak bertindak demikian, pedangku yang akan bertindak dan memenggal lehermu." Si Yahudi itu tertunduk, dan begitu terharu mendengar penuturan sang gubernur. Dia kagum atas sikap khalifah yang tegas dan adil, serta sikap gubernur yang patuh dan taat kepada atasannya, hanya dengan menerima sepotong tulang kering. Sungguh mulia dan mengagumkan. Akhirnya si Yahudi itu menyatakan memeluk Islam, lalu menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Sahabat yang beriman, Umar bin Khattab merupakan seorang sahabat, sekaligus mertua Rasulullah, yang menjadi bagian dari Khulafaur Rasyidin. Sosok Umar bin Khattab yang kuat, tegas, berani, dan bijaksana itu membekas di ingatan para kaum muslimin di masa itu. Sehingga kisah meninggalnya Umar bin Khattab hal yang selalu dikenang dan tak lekang oleh waktu. Sahabat yang beriman, asal-usul penyebab kematian Umar bin Khattab adalah karena dendam pribadi Abu Lukluk, yaitu seorang budak yang fanatik. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lukluk pada saat menjadi imam sholat subuh. Abu Lukluk sendiri merupakan orang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar bin Khattab dalam rangka ekspansi atau perluasan wilayah Islam. Pembunuhan tersebut dilatar belakangi oleh rasa sakit hati Abu Lukluk atas kekalahan Persia, yang kala itu merupakan negara adidaya. Sebelum Abu Lukluk melancarkan aksinya untuk membunuh Umar bin Khattab, terdapat penyebaran konspirasi yang dirancang oleh musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi dan Persian. Menurut berbagai sumber, Umar bin Khattab ditusuk dengan belati beracun. Sebelum meninggal, Umar bin Khattab berwasiat yaitu memilih 6 sahabatnya, yakni Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan berwasiat pada mereka agar memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah selanjutnya. Sahabat yang beriman, setelah peristiwa tertusuknya Umar bin Khattab, dan Umar tengah merasa semakin dekat dengan kematian, Umar mengutus putranya Abdullah bin Umar untuk pergi mengunjungi Aisyah, istri Rasulullah, untuk menyampaikan salamnya kepada Aisyah dan permohonannya agar diperkenankan dimakamkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah kemudian mengiyakan permohonan tersebut. Sebagai jawaban meski sebenarnya ia sangat menginginkan kelak dimakamkan di samping suaminya Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abdullah mengabarkan pada ayahnya bahwa Aisyah mengizinkan,
Bergembiralah Umar sebab tempat itu adalah yang paling diinginkannya ketika meninggal. Sahabat yang beriman. Itulah kisah Umar bin Khattab, salah satu khalifah kebanggaan umat muslim. Dan semoga kita senantiasa bisa meningkatkan ketakwaan kita. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.